Bukan mudah meniti langkah ke angkasa. Pelan-pelan mungkin ini dengan sama lah seperti ini. Hari ini saya diundang karena lagu nih. Berlalu, aku hanya ingin engkau. Ini salah satu goalnya mungkin ya gitu. Mudah-mudahan ke depan ini salah satu goal yang bisa saya lupakan cerita pilu sedihmu di malam minggu, sambut ceria hari ini, bernyanyi lala lala penuh suka, ku hirup udara, ku awali hari dengan senyumku, lelah yang menerpa tak ku rasakan. So I sing I love Monday, you and me say I love Monday, it's a beautiful day, I love Monday, 'cause we know everything is gonna be okay. Takkan ku biarkan ceria hari ini berlalu bersama senja. Bintang hadir sinari malamku, ku jelang esok yang ku jaga. But still I love Monday, you and me say I love Monday, it's a beautiful day, I love Monday, 'cause we know everything is gonna be okay. Membawa semangat nasihat Demokritus, lahir sebuah gagasan untuk membangun bangsa. Indonesia Belajar. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para pengajar yang ahli di bidangnya. Segera download.
Indonesia. Belajar bersama Indonesia Belajar. Demi Indonesia Maju. Selamat malam sahabat pembelajar di mana Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewa dalam program Face to Face with Dewa. Face to Face with Dewa adalah sebuah program talk show yang menghadirkan insan-insan Indonesia di mana kiprah mereka sangat memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan juga Anda bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda sepertinya juga perlu follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, Face to Face with Dewa malam hari ini, edisi 20 Juli 2020, menghadirkan seorang perempuan muda yang luar biasa. Beliau adalah Meta Chandra, penyanyi dan juga coach, owner dunia penyanyi course. Oke, yang tentu sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat malam, Mbak Meta. Halo, selamat malam Mas Dewa. Bagaimana kabarnya? Baik. Kita ketemu di Zoom ya akhirnya. Kita ketemu di Zoom akhirnya ya. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya. Semoga sehat ya. Sehat. Amin. Ya, sehat. Semuanya pasti harusnya pertama kali kita tanyakan mesti sehat dulu ya. Ya, halo Sekarang semuanya. Oke, sahabat pembelajar juga semuanya yang hadir malam hari ini, semoga semuanya sehat. Yang sudah buka kamera ini ada akun namanya Wiwin ya di Pamulang ya. Ya, Mbak Wiwin ya. Oke, Mbak Halo, Wiwin. Wiwin. Oke, Mbak Chandra. Nanti untuk Anda yang join pada malam hari ini, Anda bisa tanya atau apapun ya, silakan di Zoom group chat atau nanti bisa buka mic dan juga buka kamera ya. Langsung bisa interaksi dengan Mbak Minta. Tadi sebelum mulai acara ini ada satu lagu tahun 2010 ya Mbak, mungkin dirilis tahun jadi remix lagi ya. Oh iya betul. Iya. I Love Monday. Kebetulan juga Face with Dewa acaranya juga hari Senin jadi pas. Mas ya, amin. Pas. Mas. Oke. Hari ini kita akan judulnya di acara ini kan sosok muda peduli. Bukan penyanyi peduli. Karakter. Karakter ya. Iya. Oke, lupa sendiri saya ini. Wah, Mas Dewa. Jadi ini seorang penyanyi yang luar biasa, jadi peduli banget sama pengembangan karakter ya di dalam Mbak Meta ini. Tapi kita akan bicara itu. Jadi mungkin Mbak Meta ini kan asal dari Bandung. Iya. Dan memang kita tahu ya penyanyi-penyanyi Indonesia yang ngetop-ngetop itu dari Bandung gitu ya. Iya. Nah, Mungkin saya juga melihat dari mereka, jadi akhirnya tertarik masuk ke dunia menyanyi ini mungkin. Iya. Saya tahunya juga dulu pernah memang kaderisasi penyanyi di Bandung luar biasa ya. Jadi senior memberi atau mengkader gitu ya. Iya, dan banyak festival Mas Dewa dulu, zaman Banyak dulu masih festival, ya. banyak festival yang lahir dari Bandung. Oke. Nah, bagaimana Mbak Meta ini tertarik terjun di dunia nyanyi? Yang pastinya nggak lepas dari penyanyi yang sebelumnya, yang dari Bandung, Ruth Sanaya, ada Melly Guslo, ada lagi Nika Ardila yang kebetulan sudah almarhum, Niki Astria. Mungkin salah satu harapan tanpa sengaja, mungkin salah satu harapan di ujung hati saya ingin seperti mereka. Mungkin ya Mas Dewa. Itu yang akhirnya jalannya membuat saya sampai hari ini. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Dari usia berapa nih Mbak Meta? Aku dari udah usia terjun ke nyanyi? usia berapa ya? SMP kah atau SD? Enggak, SD aku udah terjun. Jadi aku pertama kali ikut lomba nyanyi di sekitar daerah rumah saya.
terus dapat juara. Dan saya dulu belum tahu kalau saya senang menyanyi, saya nggak tahu. Jadi saya cuma melakukan apa yang ada lomba saya ikuti, terus juara, oh ya udah gitu. Lama-lama akhirnya yang momentum paling merubah saya untuk menyanyi adalah pada saat saya berhenti jadi atlet renang. Oh, jadi sebelum penyanyi ada atlet renang, ini baru tahu saya. Iya, jadi dulu saya berenang, Mas Dewa. Berenang di salah satu klub di Bandung, Aquarius Club dulu namanya. Jadi saya kan di situ ikut kelas prestasi, dan akhirnya itu harus latihan full 1 minggu sampai hari Minggu, pulang sekolah harus langsung latihan fisik segala macam, sampai akhirnya kelas 5 SD saya harus berhenti. Karena pelajaran semakin sulit, semakin dituntut tanggung jawab yang lebih, akhirnya saya harus berhenti di situ. Nah, pada saat itu banyak waktu yang kayaknya kok nggak enak ya gitu. Biasanya sibuk sekali, terus akhirnya sekarang kok nggak enak, ada apa ya ini gitu. Dan akhirnya aku puter-puter radio. Ada salah satu radio di Bandung namanya Radio Ganesha. Aktivitas radionya sangat padat gitu, membuat aku tertarik dan akhirnya aku coba ikut. Nah, mulailah di situ menyanyi dengan Radio Ganesha, dan sempet nyanyi lewat telepon. Jadi mereka punya acara nyanyi lewat telepon. Jadi bukan corona aja ya. Jadi zaman dulu ada gitu nyanyi lewat telepon. Dan itu dilombakan. Iya, dan itu dilombakan, dan kebetulan aku dapat juara 2. Nah, dari situlah akhirnya aku bertanya sama diri sendiri gitu. Apakah saya punya bakat itu gitu. Nah, pada saat aku mencari tahu itu, saya sambil tetap ikut ada lomba, saya ikuti. Akhirnya saya coba rekam suara saya sendiri, saya dengar, saya tanyakan sama orang tua saya, bagus nggak sih? Gitu. Karena semuanya kayak hadiah dari Tuhan buat saya gitu. Gitu, dan akhirnya setelah renang, nyanyi, radio, kemudian lomba-lomba itu ya. Yes, ya, lomba-lomba itu. Lomba yang Anda raih itu kemudian membuat kita terus-menerus untuk menekuninya ya. Setelah bertanya sama orang tua, bagus jawabannya orang tua apa? Aku lupa jawabannya apa, tapi akhirnya aku memperdalam nyanyi aku, terus udah gitu sempat latihan di beberapa orang, terus akhirnya ya udah berjalanlah sampai sekarang, sampai akhirnya harus melatih orang juga. Tapi semua jalan tidak pernah diperkirakan, tapi ya aku sangat bersyukur dengan jalan itu. Mbak Meta kan habis itu kan pendidikan sampai kuliah. Ya udah berjalanlah sampai sekarang, sampai akhirnya harus melatih orang juga. Tapi semua jalan tidak pernah diperkirakan, tapi ya aku sangat bersyukur dengan jalan itu. Mbak Meta kan habis itu kan pendidikan sampai kuliah juga ya. Iya, Dari situ betul. tetap aktif nyanyi juga ya. Selama sekolah, SMP, betul. SMA, kuliah gitu. Iya. Kebetulan ya, biasanya ternyata akhirnya aku dikasih rejeki juga dari nyanyi aku, dan akhirnya semua bisa berjalan sampai akhirnya lulus. Itu. Oke. Kemudian lulus kalau nggak salah Fakultas Hukum. Betul. Unpar ya. Iya, betul. Ya. Setelah itu tidak ingin melanjutkan kuliah lagi atau langsung terjun ke dunia nyanyi atau apa ini waktu itu? Waktu itu harapannya adalah selepas pendidikan formal, aku pikir aku bisa lebih fokus ke dunia menyanyi sebetulnya. Tapi ternyata salah, karena saya terbiasa pendidikan formal dan menyanyi. Begitu salah satu hilang, saya kayak kehilangan sesuatu gitu. Gitu. Nah, tapi akhirnya tetap dijalani dengan lebih memfokuskan ke bertanggung jawab lah ke dunia bernyanyi, karena saya suka ternyata, dan pastinya harus bertanggung jawab apa yang dipilih gitu. Dan
akhirnya ya terus dijalani lah, terus digali sampai hari ini mungkin ya jadinya terus digali gitu. Ya. Oke. Nah, ketika sudah memutuskan pilihan, ini orang tua waktu itu mendukung atau gimana? Orang tua pastinya mendukung, tapi ada note yang akhirnya saya dapat pada saya saat mengajar anak-anak bahwa orang tua kadang-kadang harus masuk ke apa namanya, ke lingkup dari bakat dan prosesnya. Karena kadang-kadang saya merasakan gini, pada saat saya kecil saya suka, tapi orang tua saya sangat mendukung, tapi mereka tidak masuk ke lingkup yang saya jalani gitu. Sehingga akhirnya pada saat saya mengajar, saya mendapatkan bahwa oh iya ya, anak-anak itu hanya tahu belajar, senang dengan apa yang dia jalani, tapi dia perlu pendamping sebetulnya pada saat anak-anak untuk diarahkan lebih tertuju sama tujuannya gitu. Karena mungkin kalau orang lain yang masuk dengan pendapat macam-macam, mereka tidak tahu latar belakang anak ini seperti apa gitu. Tapi kalau orang tua yang bisa kerjasama sama, kebetulan sekarang saya jadi ajar juga, kalau orang tua yang bisa kerjasama sama profesional lah misalnya, karena saya tidak mungkin menggantikan orang tua murid anak didik saya, itu sudah sangat tidak mungkin. Nah, di situ mungkin saya bisa ceritain bahwa lebih baik adalah orang tua menjadi pendamping dan bekerja sama profesional untuk kalau mau mensupport anak didik, ayo gitu. Tapi tenaga profesional tidak pernah bisa menggantikan orang tua. Itu yang saya dapat dari proses mengajar saya dan proses saya didukung sama orang tua adalah itu Mas Dewa. Oke. Gitu. Jadi Mbak Meta ini mengajar menyanyi itu dari kapan itu ya? Dari kelas 2 SMP Mas Dewa. Mas 2 SMP udah ngajari anak-anak? Iya, saya 2 SMP. 2 SMP. Oh, luar biasa. Udah lama banget makanya Mas Dewa. Itu pertama kali mengajar 2 SMP ya? Iya. Itu ngajar, makanya, itu ngajarnya anak-anak tuh berarti usia SD atau sebaya? Ada yang di bawah, ada yang juga di atas. Makanya pada saat itu saya kalau sekolah selalu bawa 2 tas. 1 tas untuk ganti pakaian, karena mungkin murid saya, anak didik saya satu level sama saya mungkin. Jadi kalau saya pakai seragam untuk mengajar, akhirnya menjaga apa ya, supaya mereka lebih merasa belajar mengajarnya akan berjalan lebih baik gitu. Akhirnya itu Mas Dewa. Jadi kalau pada saat SMP itu saya selalu bawa 2 tas. 1 tas sekolah emang, 1 lagi tas baju untuk saya ganti. Saya jaga secara psikis supaya belajar mengajarnya terjadi baik gitu Mas Dewa. Itu setiap hari atau berapa kali seminggu? Saat itu setiap hari? Itu 2 kali seminggu kalau nggak salah Mas Dewa, aku lupa juga 2 kali seminggu saat itu. Hebat ya, 2 SMP sudah ngajarin nyanyi ya. Kalau dipikir, aduh gila banget ya, itu beranian banget. Tapi itu Mas Dewa, balik lagi semua. Iya, gila banget. Iya. Berani banget katanya gitu, tapi ya gak tahu, itu aku gak pernah merencanakan, itu cuman aku bisa jalanin dan lakukan yang terbaik aja sih Mas Dewa. Dan itu berbayar kan, bukan gratis kan? Iya, enggak lah Mas Dewa, itu berbayar. Oh, berbayar. Ya, luar biasa. Sampai pada akhirnya Mbak Meta masuk jadi coach di acara TV pencarian bakat ya. Iya. Akademi Fantasi Indosiar ya. Iya, betul. Senior dan junior ya itu ya. Iya. Jadi ada 2 itu Mas Bedawa. Jadi Afi ada 2 ya. Reality show senior and junior itu di MNC TV. Itu berbeda. Oh, berbeda ya. Iya, berbeda. Oke, berarti MNC sama Indosiar ya? Atau MNC aja? MNC sama Indosiar. Afi di Indosiar. Satu lagi bintang cilik ya, sebetulnya RCTI. Indosiar kan? Iya. Ya dulu saya. Oh. Bisa sampai ke TV bagaimana ceritanya, Mbak? Dari ngajar 2 SMP itu sampai ke Afi sampai akhirnya ke bintang cilik. Awalnya sebetulnya jalanannya gimana? Loncatannya ya, saya karena prosesnya kayaknya loncat-loncat gitu. Jadi aku sebetulnya awalnya menyanyi dulu Mas Dewa. Jadi saya menyanyi untuk bareng Purwacaraka, isi soundtrack.
isi apa namanya iklan. Terus udah gitu akhirnya di situ saya ketemu Purwacaraka, ketemu Dian HP, pemain piano itu Dian HP, dan dari situ Mbak Dian mengajak saya untuk kolaborasi di AFI itu. Gitu. Nah, oke. Terus berapa lama itu ya durasi acara itu ya? Acaranya Berapa tahun itu ya? Dari Bintang Cilik, kemudian AFI. AFI aja ya, AFI 2 ya Mas Dewa. AFI 2 aku 2004 kalau nggak salah, karena aku dapat piagamnya dari 2004 kalau nggak salah AFI. 2004. Iya. AFI 2 aku dapat piagamnya. Oke, dulu saya juga sering nonton AFI loh. Pecinta ya Mas Dewa. Pecinta dulu. Jadi Pecinta. banyak yang aku ingat sampai sekarang tuh siapa yang diingatan ya? Rindu ya? Siapa ya? Lupa juga. Ayo Mas Dewa. Rindu AFI ada nggak sih? Ada Mas Dewa. Rindu AFI dari Bandung. Iya. Cantik loh Mas Dewa dia loh. Mas Dewa lihat yang cantik Terus, ya. yang tren dulu kan tereliminasinya gitu ya. Iya, dia tereliminasi duluan. Iya. Nah, pengalaman yang waktu di AFI itu bagaimana, Mbak? Melatih anak-anak muda Indonesia yang bertalenta di dunia nyanyi di AFI itu pengalamannya banyak, Mas. Bisa diceritakan, Mbak? Pengalamannya sebenarnya banyak banget, karena saya punya tanggung jawab untuk mereka bisa maju, Mas Dewa. Dalam waktu yang disediakan sangat sempit, sangat terbatas, tapi tampilan TV pasti harus terlihat ada kemajuan. Nah, itu menjadi satu satu target, satu goal aku, dan anak-anak itu harus happy kan Mas Dewa. Jadi karena setiap anak pastinya punya potensi yang berbeda-beda Mas Dewa gitu. Datang ke AFI dengan satu kemampuannya di A, satu kemampuannya di B, satu kemampuannya di C, itu berbeda-beda. Tapi pada saat mereka konser, mereka harus rata Mas Dewa. Nggak boleh orang hanya melihat ketimpangan itu. Nah, itu yang akhirnya pengalaman yang saya dapat untuk membuat satu sistem yang cepat dalam vokal untuk mereka bisa menampilkan dirinya tanpa takut, tapi rileks, tapi ada peningkatan dari proses belajar mengajarnya. Dari situ Mas Dewa. Karena pastinya anak-anak Indonesia yang masuk di AFI itu satu menjadi rezeki mereka, yang kita nggak bisa bilang bahwa A atau B atau C kemampuannya. Kedua adalah kesempatan itu, kalau pada saat itu karena aku sebagai coach, aku bertanggung jawab untuk lakukan yang terbaik, meminimalis kekurangan mereka, tapi perlihatkan semua kelebihan mereka. Pastinya itu sisanya adalah anak-anak Indonesia pastinya banyak banget potensinya Mas Dewa, tapi yaitu beragam, sangat beragam, dan tingkatannya beda-beda. Itu yang harus yang aku dapat dari AFI itu, gimana caranya mereka harus bisa rata terlihat dan enjoy, dan sisanya rezeki mereka, mau juara atau tidak juara itu rezeki yang di atas yang menentukan, tapi proses mereka untuk berkembang itu adalah tugas aku ya Mas Dewa. Itu yang paling sulit ya, karena dari berlatar belakang kemampuan yang berbeda ya. Iya, itu dia. Itu PR yang paling sulit ya. Sulit dengan waktu yang singkat Mas Dewa. Tapi dengan hasil yang sistem yang